Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Tersangka dugaan tindak pidana ITE terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, dan Dr. Tifa dipastikan tidak ditahan usai Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara tahap 2 kepada pihak kejaksaan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa tersangka dugaan tindak pidana ITE terkait kasus ijazah palsu Jokowi. Penangguhan penahanan dilakukan usai adanya permohonan resmi serta jaminan penuh dari pihak keluarga dan kuasa hukum. Pihak penjamin menyatakan siap menanggung segala resiko hukum apabila tersangka tidak hadir pada proses persidangan. Atas keputusan ini, kedua tersangka kini diwajibkan untuk melakukan wajib lapor kepada pihak berwajib setiap 1 minggu sekali. Roy Suryo menilai penangguhan penahanan dirinya merupakan kemenangan rakyat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Amin. Amin. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Namun perwakilan tim hukum Merah Putih dan relawan Jokowi mempertanyakan alasan dibalik keputusan menangguhkan penahanan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kubu pelapor menegaskan akan terus mengawal ketat proses hukum ini hingga ke meja hijau. Apa alasan sebenarnya yang begitu urgent sehingga mereka dibebaskan? Kita ingin bahwa pernyataan itu dikemukakan di depan publik secara terbuka untuk itu. Sekali lagi, ya, kita tidak gentar untuk terus-menerus mengawal proses ini berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Selanjutnya, kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE ini akan segera dilimpahkan ke meja hijau untuk disidangkan. Pihak kejaksaan menyebut kasus ini masuk dalam kualifikasi perkara penting. Terdapat 714 barang bukti meliputi dokumen, buku, handphone, dan flash disk berisi tautan atau video yang berkaitan dengan kasus ini. Sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Dan sebagai informasi penutup, dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum. Untuk itu sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan akan dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang. Dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI menunjuk Pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus. Sejumlah pasal-pasal menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa, di antaranya terkait penyerangan kehormatan atau nama baik di hadapan hukum. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa akan menjalani persidangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan juga terkait dengan tindak pidana UU ITE di Pengadilan Negeri Jakarta Timur usai Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak melakukan penahanan terhadap keduanya. Kita akan bahas apa update terkininya pagi ini melalui sambungan virtual. Sudah tersambung bersama kami ada kuasa hukum Roy Suryo CS, ada Ahmad Kozinudin, kemudian ada Mas Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Joko Widodo. Saya mau sapa Mas Ahmad, selamat pagi. Mas Rifai, selamat pagi. Pagi Mbak. Pagi semua. Terima kasih karena sudah bergabung pagi ini. Saya mau ke Mas Ahmad terlebih dahulu. Mas Ahmad, jadi setelah kemarin ada penangguhan penahanan, apa rencana selanjutnya dari pihak Roy Suryo dan juga Dr. Tifa setelah ini?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas selain informasi tentang penangguhan penahanan yang dikabulkan dengan alasan yang sudah jelas adanya jaminan dari kuasa hukum dan juga keluarga, ada hal lain yang perlu kami informasikan, yakni bahwa perkara yang dilimpahkan itu adalah perkara yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Sementara 3 perkara lainnya yang sebelumnya dikompilasi di Polda Metro Jaya sebagai satu kesatuan laporan, yakni Andi Kurniawan, Lecumanan, dan Marot Samuel Sweken itu digugurkan oleh pihak Kejari Jakarta Selatan. Artinya apa? Memang yang relevan dan memiliki legal standing untuk perkara yang berkaitan dengan delik fitnah dan pencemaran ya hanya Joko Widodo, sementara yang 3 itu tidak relevan. Dan itu juga mengkonfirmasi bahwa relawan-relawan yang tadi komplain dengan perkara ini sebenarnya tidak ada urgensinya mereka komplain karena mereka bukan pihak dalam perkara ini dan mereka hanya membuat gaduh saja, tidak menyimak secara lengkap, secara utuh apa yang menjadi pertimbangan dari Kejaksaan Negeri melakukan penangguhan penahanan. Yang kedua tentang rencana, tentu kami menunggu lebih lanjut kapan berkas ini dilimpahkan dan ada panggilan persidangan. Sementara di internal kami sudah menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan proses persidangan, termasuk nantinya di persidangan apa saja yang harus kami siapkan terkait administrasinya. Dan kalau konteksnya untuk substansi kami sudah siap, sudah lama menunggu persidangan ini karena sejatinya justru persidangan inilah yang sebenarnya kami tunggu, bahkan seluruh rakyat Indonesia juga tunggu-tunggu. Karena kita tidak mungkin berdebat, berpolemik soal ijazah ini hanya selalu di media sosial atau di media massa, di ruang publik. Perlu ada ruang pengadilan yang pada akhirnya mempertimbangkan seluruh fakta persidangan. Dan dari pertimbangan seluruh fakta persidangan itu ada putusan, dan bahkan putusan itu nanti akan berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan dasar keputusan hukum yang berkekuatan tetap itulah keadilan itu bisa ditegakkan untuk para pihak. Terlepas putusannya nanti akan seperti apa itu hal yang lain, tetapi prosesnya memang harus ke sana. Dan yang kami khawatir sejak awal itu bukan soal persidangannya, kami sudah siap untuk berperkara di persidangan dan ini merupakan momentum bisa adu data langsung dengan Saudara Joko Widodo yang selama ini enggan adu data di luar pengadilan, enggan menunjukkan ijazah di luar pengadilan. Kami akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan apa yang menjadi hasil penelitian klien kami serta sejumlah keterangan saksi ahli yang kami himpun, sehingga nantinya akan diadu dengan apa yang selama ini sudah dikumpulkan oleh jaksa dan juga penyidik yang klaimnya ada 700-an dokumen. Nanti kita akan cek apakah dokumen tersebut relevan atau hanya menumpuk dokumen hanya sekedar untuk pesiwar, seolah-olah begitu banyaknya bukti, seolah-olah itu menunjukkan ijazah itu asli, begitu. Baik Mas Ahmad. Nah jadi kalau dari pihak Roy Suryo, pemirsa mempersiapkan persidangan. Dari Mas Rifai, bagaimana persiapannya sejauh ini untuk persidangan nanti? Oke, ya kembali lagi kalau untuk persidangan sebenarnya kami ini kan nanti akan direpresentasikan oleh pihak jaksa ya. Dalam arti dalam perkara pidana ini korban itu sudah memberikan keterangan dan bukti-buktinya saat penyidikan. Lalu oleh penyidik ini dijadikan sebuah berkas perkara, dipelajari jaksa, dan selanjutnya yang akan memperjuangkan ini adalah pihak kejaksaan ya. Jadi sementara kalau Pak Jokowi sendiri nanti hadir di sidang selain untuk memberikan keterangannya, termasuk fakta-fakta yang selama ini dialaminya dan juga harapannya dalam perkara ini tentunya. Nah di sisi lain juga beliau ada rencana untuk menunjukkan ijazah-ijazahnya sesuai dengan apa yang disampaikannya selama ini. Tapi kembali lagi untuk persidangan itu yang mewakili kami adalah pihak kejaksaan. Demikian Mbak. Tapi Pak Joko Widodo mungkin akan hadir dalam persidangan nanti kalau diperlukan? Tadi kan sudah saya sampaikan, sudah pasti. Ya wajib beliau hadir. Kenapa? Karena dalam perkara pidana itu tidak bisa diwakilkan. Ya prinsipal sendiri harus datang, hadir, memberikan keterangan bahkan di bawah sumpah untuk menjelaskan terkait dengan proses perkuliahannya, lalu perolehan ijazahnya selama ini gitu ya. Termasuk juga akan menjelaskan semua yang berkaitan dengan ijazah dan perkuliahannya. Di samping nanti juga harapannya dalam perkara ini, karena bagaimanapun kan di sini pengadunya, pelapornya adalah Pak Joko Widodo, dan biasanya beliaulah yang pertama kali didengar sebagai saksi dalam perkara ini. Dan kalau seandainya Mas Rifai nanti dibutuhkan untuk menunjukkan ijazah asli dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, apakah bisa ditunjukkan nanti di dalam persidangan? Sudah disita Mbak, ini sudah lama disita oleh pihak kepolisian. Bahkan sudah dilakukan uji lapor berkali-kali. Jadi sudah disita ini, sudah ada di tangannya pihak kejaksaan, ya. Bahkan sebelumnya dari pihak kepolisian. Karena itu pihak kepolisian dan kejaksaan pun sudah melakukan lapor, melakukan uji terhadap ijazah dan
dalam kesimpulannya meyakini bahwa ijazah ini asli, karenanya apa yang dilakukan oleh para tersangka dalam hal ini Pak Roy adalah fitnah gitu ya. Nah, tapi terlepas dari itu, di dalam sidang pun juga nanti beliau akan menjelaskan terkait perolehan ijazahnya, termasuk akan meminta izin hakim untuk bisa menunjukkan ijazah SMA dan S1 yang sudah disita oleh kejaksaan untuk ditunjukkan ke publik, karena ini juga salah satu pertanyaan publik ya selama ini bahwa ingin ditunjukkan ijazahnya. Bahkan Pak Jokowi selain sudah akan menunjukkan ijazah SMA dan S1 juga akan menunjukkan ijazah SD dan SMP. Jadi semua akan dia tunjukkan ya. Baik. Yang sebenarnya agar publik bisa meyakini bahwa ijazah itu ada ya, dan ditunjukkan kepada publik. So mungkin ada satu hal yang ingin kita sampaikan di sini ya terkait dengan fenomena tidak ditahannya oleh para tersangka oleh kejaksaan. Ini biar diluruskan ya. Pertama bahwa Pak Jokowi sejak awal dari penyidikan sampai dengan kemarin silakan di googling baik Pak Jokowi maupun kami tidak ada intensi terkait ditahan atau tidaknya para tersangka. Karena kami menyadari ini semua adalah kewenangan penuh dari penegak hukum terkait, baik penyidik maupun jaksa, yang berkaitan juga dengan tugas dan perannya dalam proses hukum tersebut. Ya, misalnya penyidik melakukan penahanan demi kepentingan penyidikan, penuntut umum melakukan penahanan karena kepentingan penuntutan. Namun yang kami garis bawahi di sini adalah kemarin ini beberapa hari terakhir situasi pra tahap 2 hingga tahap 2 ini ada satu fenomena yang buat kami agak menarik dan di satu sisi agak mengkhawatirkan kami. Kenapa? Karena pertama ada rencana penahanan dari pihak kejaksaan yang dikomunikasikan kepada pihak penyidik, sehingga penyidik itu seperti kita ketahui di hari Jumat melakukan upaya penahanan di detik-detik tahap 2 ya, yang biasanya dalam praktek sehari-hari seluruh penegak hukum mengetahui bahwa bila mana terjadi penahanan di tahap 2 ini itu biasanya dikarenakan adanya permintaan dari pihak jaksa, karena sudah jelas kan akan dialihkan perkara ini. Nah, yang menarik adalah setelah pihak penyidik melakukan penahanan di hari Jumat, ternyata hari Seninnya itu kejaksaan tidak menahan. Ya. Oke. Jadi betul-betulnya ada fenomena menarik ya. Seluruh penegak hukum pasti mengetahui ini adalah fenomena yang sangat menarik yang tidak biasanya. Yang jadi pertanyaan kami adalah, kami sekali lagi tidak ada kepentingan, tapi kami melihat jaksa akan melakukan perannya dalam penuntutan dengan salah satu rencana yang menahan, tapi di dalam waktu berselang ada sesuatu yang mengintervensi jaksa sehingga tidak terjadi penahanan. Sekali lagi ya, kami tidak penting dengan penahanannya, tapi yang kami khawatirkan terjadinya intervensi terhadap pihak kejaksaan, yang ini betul-betul membuat kami juga menjadi gundah. Kenapa? Karena sejak tahap 2, seluruh kepentingan hukum Pak Jokowi itu diambil oleh pihak kejaksaan. Kalau di tugas awalnya saja sudah bisa diintervensi, bagaimana dengan proses hukum selanjutnya? Bagaimanapun kan Pak Jokowi ini sekarang sebagai korban ya, sudah menyerahkan proses hukumnya kepada pihak kejaksaan dengan harapan jaksa sebagai dominatus litis memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan penegakan hukum, termasuk memperjuangkan korban tindak pidana dalam hal ini kan, karena memang jaksa ini mewakili korban gitu ya. Tapi kalau dalam tugas awalnya sudah bisa diintervensi, sejujurnya ini membuat kami gundah dan kami sangat mengharapkan ini mungkin hanya sekedar fenomena lapangan, tidak sesuai dugaan-dugaan kami terjadi intervensi ya. Tapi sejujurnya ini membuat kami gundah, demikian Mbak. Saya mau tanya langsung ke Mas Ahmad, bagaimana Anda merespon kalau ada perasaan khawatir terkait dengan intervensi yang mungkin saja terjadi, Mas Ahmad? Ya, kami terus terang ya khawatir juga, bahkan intervensi itu sudah terjadi. Misalnya di saat penyidikan ada kubu Jokowi, relawan-relawannya membuat konferensi pers mengancam akan menduduki Kejaksaan Tinggi DKI dan membakar kantor Kejaksaan DKI kalau tidak menangkap dan memenjara klien kami. Dan terbukti setelah itu terjadi penangkapan kepada klien kami dengan cara yang sangat brutal, seperti penangkapan para jenderal pada film G30 SPKI. Padahal ini kan pertimbangannya adalah dalam kerangka tahap 2. Sementara dalam tahap 2 tidak ada kewenangan untuk melakukan penahanan. Yang ada kekhawatiran akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Sementara kekhawatiran itu secara objektif telah dikesampingkan dengan apa? Dengan tidak ditahannya saat klien kami ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Dan dalam konteks tahap 2 dengan penangkapan ini sudah banyak ahli hukum yang menyatakan penangkapan ini tidak sah walaupun kami tidak mengambil upaya pra-peradilan. Dan menurut hemat kami, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berusaha mengoreksi tindakan yang keliru dari penangkapan yang tidak sah ini dengan mengkompensasi tidak memberikan penahanan. Kenapa? Karena kalau ini ya penangkapan tidak sah dan ditahan tidak sah ini dilanjutkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ini
semacam ada upaya melegitimasi kezaliman yang sebelumnya diintervensi kubu Jokowi dan dilanjutkan oleh kejaksaan. Justru menurut kami, kejaksaan berusaha mensterilisasi intervensi-intervensi itu. Dan dalam konteks perkara tidak ditahan dan sampai persidangan itu hal biasa saja, seperti kasus Luhut bin Sarpanjaitan melawan Haris Azhar dan Fathia Mauludianti. Keduanya tidak ditahan sampai di persidangan dan akhirnya keduanya bebas, dan kami meyakini kami juga akan merepetisi apa yang sudah dialami oleh Haris Azhar melawan Luhut bin Sarpanjaitan dalam perkara Roy Suryo melawan Joko Widodo ini begitu. Jadi kalau ada tuduhan intervensi, justru itu sudah terjadi saat penangkapan yang dilakukan secara paksa dengan cara yang brutal dan memaksakan melakukan penahanan pada tahap 2, padahal tidak ada satupun norma di KUHP yang lama maupun yang baru memberikan kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan jelang tahap 2. Kalaupun ada praktik, ini adalah praktik yang keliru, harus diluruskan dengan semangat bahwa KUHP kita KUHP yang baru, KUHP yang humanis, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, bukan kemudian justru melanggengkan praktik-praktik yang keliru dalam berperkara begitu. Baik, Mas Rifai, bagaimana point of view Anda? Karena selain yang disampaikan Mas Ahmad tadi, juga ada sekitar 50 tokoh masyarakat yang juga mau menjamin, makanya akhirnya bisa terjadi penangguhan penahanan, Mas Rifai. Perlu digarisbawahi Mbak ya, perbedaan penangguhan dengan tidak ditahan. Ya. Jadi istilah penangguhan itu harusnya sudah dulu terjadi penahanan, baru diinterap untuk ditangguhkan. Dalam hal ini kejaksaan tidak pernah melakukan penahanan, sehingga tidak perlu ada penangguhan. Jadi menurut saya permohonan penangguhan itu tidak ada pertimbangan apapun, karena memang pihak kejaksaan seperti kita saksikan tidak melakukan penahanan. Yang saya mau tanggapi tadi dari Bang Hozi adalah begini, ini berbeda sekali. Justru di awalnya adalah penyidik melakukan upaya paksa karena permintaan pihak jaksa gitu ya. Jadi kembali lagi, bukannya jaksa mengkoreksi tindakan Polri, justru jaksa yang pertama kali meminta upaya penahanan menjelang tahap 2. Karena apa? Karena surat edaran Jaksa Agung itu kan jelas ada ketentuan bahwa pihak kejaksaan itu sedapatnya melanjutkan status penahanan dari pihak penyidikan. Kalau di awalnya tidak ditahan, maka tidak ditahan. Kalau di penyidikan ditahan, maka jaksa ditahan. Karena itulah, maka ada permintaan itu. Sehingga kita saksikan kemarin, di hari Jumat, penyidik melakukan penahanan dan tergopoh-gopoh juga ya. Sampai harus ada yang dalam keadaan sehat menjadi sakit, tahu-tahu dibawa ke rumah sakit. Ini kan terlihat tergopoh-gopoh penyidik gitu ya. Nah, yang menjadi menarik lagi adalah niatan awal kejaksaan ini justru setelah dilanjutkan oleh pihak Polri, ternyata di hari Senin berubah drastis, dan menurut saya ini juga saya juga prihatin dengan teman-teman kepolisian ya, yang akhirnya juga seolah-olah menjadi korban. Yang sebenarnya kita harapkan bahwa ke depan itu terjadi sinergi yang baik antara seluruh catur bangsa penegak hukum, tapi hari ini kita melihat ada satu koordinasi yang seolah-olah saling menegasikan. Tentunya tidak sesuai dengan spirit KUHP, dan yang lebih menyedihkan lagi adalah buat kegunaan kami adalah sejujurnya kami agak khawatir dengan fenomena ini, apalagi di tahap awal perkara kami diserahkan oleh ditangani langsung oleh pihak kejaksaan. Ya, mudah-mudahan ini kedugaan-dugaan kami itu tidak benar ya, mudah-mudahan ini hanya sekedar fakta lapangan, tapi sejujurnya kami khawatir karena persoalannya akan dilanjutkan oleh pihak kejaksaan, tentunya sampai perkara ini inkrah dan butuh proses yang cukup panjang. Tapi kalau intervensi akan banyak dilakukan dan pihak kejaksaan tidak bisa menjaga independensi, tentunya Pak Jokowi sebagai masyarakat yang ingin menggunakan hak hukumnya, ingin mengembalikan nama baiknya, ingin persoalan dibuat menjadi terang, ini juga kita khawatirkan akan terjadi banyak intervensi ke depannya. Demikian Mbak. Baik, jadi ada kekhawatiran dari kuasa hukum Jokowi dan juga kuasa hukum Roy Suryo, begitupun dari masyarakat, tapi nanti kita akan nantikan bagaimana jalannya persidangan terlepas dari apapun yang sudah terjadi saat ini. Terima kasih Mas Ahmad, terima kasih Mas Rifai karena sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.